Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat beraktivitas. Semoga teman-teman perinter semuanya diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke lah teman-teman, jadi hari ini saya mau review kembali sama teman-teman bagaimana perbedaan antara tiga jenis buah sawit ya teman, Dura, Tenera dan juga Pisipera. Jadi hari ini akan saya bahas tuntas antara perbedaan tiga jenis buah sawit tersebut dari performa pokok atau pohon batang kelapa sawit Dura, Tenera dan juga Pisipera. Nanti juga akan saya perlihatkan sama teman-teman bagaimana perbedaan antara berondolan atau dari biji sawit Dura, Tenera dan juga Pisipera. Jadi bagaimana untuk kelanjutannya? Silahkan teman-teman saksikan terus video saya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi di sini sudah saya persiapkan antara jenis sawit Dura, Tenera dan juga Pisipera. Jadi yang saya mau bahas utama yaitu berondolan dari buah sawit Dura, Tenera dan juga Pisipera. Jadi bagaimana untuk perbedaannya antara tiga jenis buah sawit ini, kita cek langsung ya teman. Kita belah. Yang utama kita belah terlebih dahulu untuk buah sawit Teneranya terlebih dahulu ya teman. Ini berondolan dari biji kelapa sawit Tenera teman, atau disebut dengan bibit unggul yang disukai oleh pabrik atau perusahaan, karena biji dari buah sawit Tenera ini mengandung kadar minyak yang tinggi ya teman. Jadi langsung aja kita kupas atau kita belah supaya kita tahu membedakannya. Oke teman-teman, jadi silakan teman-teman lihat ini bijinya untuk sawit Tenera ya teman. Jadi Tenera ini seperti yang sudah saya bilang bahwa mengandung kadar minyak yang lebih tinggi karena kulit atau dagingnya ini sangat tebal ya teman. Silakan teman-teman lihat dagingnya ini atau kulitnya itu sangat tebal dan cangkangnya itu sangat tipis ya teman. Seperti yang teman-teman lihat, yang hitam ini itu yang saya katakan cangkangnya itu sangat tipis teman. Jadi untuk sawit Tenera ini memiliki kulit yang tebal dan cangkang yang tipis ya teman. Oke teman-teman, jadi untuk sawit Teneranya sudah saya perlihatkan sama teman-teman. Kita cek lagi untuk sawit Dura yang teman. Ini berondolan dari buah sawit Dura akan saya perlihatkan sama teman-teman bagaimana perbedaan antara Dura dan Tenera ya teman. Jadi langsung aja kita belah seperti ini. Silakan teman-teman lihat untuk sawit Dura ini itu memiliki cangkangnya yang sangat tebal ya teman, dan memiliki kulit atau dagingnya itu sangat tipis seperti ini. Silakan teman-teman lihat, memiliki cangkang yang hitam seperti ini itu tebal ya teman, dan memiliki kulit atau dagingnya itu sangat tipis, sehingga buah sawit seperti ini memiliki kadar minyak yang rendah ya teman. Jadi untuk sawit Dura ini sebenarnya kebalikan dari sawit Tenera ya teman. Tenera itu memiliki cangkang yang tipis, kulit yang tebal, tetapi untuk Dura ini memiliki cangkang yang sangat tebal dan memiliki kulit yang sangat tipis, sehingga saya katakan bahwa buah sawit Dura ini kebalikan dari buah sawit Tenera ya teman. Sehingga buah sawit Dura ini dikatakan buah sawit batu karena memiliki cangkang yang sangat tebal seperti ini ya teman. Cangkangnya sangat tebal seperti ini. Oke teman-teman, untuk sawit Duranya sudah saya perlihatkan sama teman-teman. Jadi kita bahas untuk sawit Pisipera ya teman.
Jadi sawit Pisipera atau buah dari sawit Pisipera ini bisa cukup gampang untuk membelahnya, karena sawit Pisipera ini tidak memiliki cangkang ya teman. Ada yang memiliki cangkang itu tapi tidak kelihatan jelas ya teman, sangat kecil, sehingga sawit Pisipera ini itu kalau di tempat kami di Ram itu tidak laku dijual ya teman, apalagi di pabrik, karena sawit Pisipera ini buahnya itu terlalu halus ya teman, seperti ini, dan tandanya pun banyak yang kosong ya teman, atau duri-duri panjang buah yang halus seperti ini. Maka di tempat kami sawit Pisipera ini tidak laku dijual di Ram, apalagi di pabrik ya teman, karena sawit Pisipera ini buahnya sangat halus, sehingga di pabrik tidak menerima buah sawit Pisipera yang seperti ini. Tapi sawit Pisipera ini kalau di perusahaan untuk balai benih itu sangat bermanfaat ya teman, untuk persilangan antara buah dura dan Pisipera untuk dijadikan bibit ya teman, bibit unggul, sehingga menjadi tenera. Persilangan antara sawit Pisipera sama dura itu bisa menjadikan tenera ya teman. Jadi di perusahaan balai benih itu sangat bermanfaat untuk pembuatan bibit tenera ya teman. Jadi perkawinan antara jenis Pisipera dan juga dura sehingga menjadi tenera. Oke teman-teman, jadi inilah perbedaan antara 3 jenis buah sawit ini, dura, tenera, dan juga Pisipera. Silakan teman-teman lihat untuk perbandingannya seperti ini, atau perbedaan antara buah sawit dura, tenera, dan juga Pisipera. Akan saya perlihatkan dari jarak dekat supaya teman-teman bisa tahu membedakannya. Jadi seperti inilah teman, untuk perbedaan antara 3 jenis buah sawit tersebut, dura, tenera, dan juga Pisipera. Untuk sawit dura ini seperti ini ya teman, teneranya seperti ini, dan Pisiperanya seperti ini. Buah sawit ini terbagi 3 jenis atau 3 macam ya teman. Ada dura, tenera, dan juga Pisipera teman. Jadi hari ini akan saya bandingkan antara 3 jenis buah sawit tersebut. Yang utama sudah saya perlihatkan sama teman-teman antara perbedaan 3 jenis buah sawit ini ya teman, dari brondolan dari 3 jenis buah sawit ini. Dan yang kedua itu yang akan saya perlihatkan sama teman-teman, yaitu perbandingan antara performa pokok atau pohon dari kelapa sawit dura, tenera, dan juga Pisipera, supaya kedepannya teman-teman bisa membedakan atau bisa membandingkan dan juga bisa memilih mana bibit yang lebih cocok untuk kita tanam ke depannya. Oke lah teman-teman, jadi di sini di kebun saya ini satu hamparannya itu ada 2 jenis bibit ya teman. Ada jenis bibit cabutan atau abal-abal, dan ada juga jenis bibit unggul ya teman. Dan di sini juga untuk bibit cabutan saya memiliki untuk pohon Pisipera ya teman. Dan karena untuk sawit cabutan atau abal-abal ini kebanyakan boleh dikatakan hampir 20% kalau kita menanam sawit cabutan ini mengalami yang namanya pokok jantan atau buah dari sawit Pisipera ini. Karena di sini disebut sawit Pisipera ini pokok jantan ya teman. Kenapa dibilang pokok jantan? Karena sawit Pisipera ini tidak memiliki buah sawit yang padat ya teman. Banyak yang kosong, duri-durinya panjang, dan brondolannya seperti yang sudah saya perlihatkan sama teman-teman itu sangat halus, tidak memiliki biji, maka disebut dengan sawit Pisipera ya teman. Jadi di sini di depan kita ini untuk sawit cabutan atau abal-abal ya teman, sekarang sudah memasuki umur 11 tahunan. Dan yang sebelah sini untuk sawit unggul ya teman, sama umurnya juga 11 tahunan. Jadi di sini akan saya bahas tuntas, akan saya perlihatkan sama teman-teman antara perbandingannya nanti, dan terutama itu yang akan saya perlihatkan sama teman-teman untuk performa sawit duranya terlebih dahulu ya teman. Ini sebelah sini untuk sawit duranya.
Oke, kita lanjutkan aja, cek bagaimana perbandingannya nanti. Supaya lebih lengkap video kita memperjelaskan antara 3 jenis buah sawit tersebut. Jadi langsung saya perlihatkan saja sama teman-teman. Silahkan teman-teman, ini untuk sawit dura ya teman. Dan sebelah sana juga sawit dura ya teman. Buahnya itu kosong teman. Kosong seperti ini. Dan ini ada buahnya seperti ini. Jadi untuk sawit dura ini dari pengalaman saya sendiri itu dari bentuk segi pohonnya atau sama buahnya dan juga pelepahnya itu tidak sama rata ya teman. Karena untuk sawit dura ini buahnya itu bermacam-macam bentuk teman. Itu dari pengalaman saya. Buah sawit dura ini ada yang berbentuk bulat, ada juga yang berbentuk lonjong, tidak merata sama dengan bibit unggul. Karena bibit unggul ini kalau kita memiliki satu jenis itu bentuknya satu hamparan itu sama merata bentuk dari segi batang ya teman. Tapi untuk sawit dura ini tidak sama rata dari bentuk buahnya, pelepahnya dan juga pohonnya teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, jadi di sini akan saya perlihatkan sama teman-teman. Silahkan teman-teman lihat. Di sini umurnya sama 11 tahun ya teman. Ini sama 11 tahun. Buahnya seperti ini. Silahkan teman-teman lihat. Buahnya itu durinya panjang-panjang ya teman. Panjang-panjang seperti ini. Dan tinggi batangnya pun tidak begitu tinggi ya teman. Tidak sama dengan yang sebelah sini. Itu sudah cukup tinggi ya teman. Dan buahnya itu termasuk padat yang ini ya teman. Dan berbentuk bulat. Pelepahnya juga ini pelepahnya berwarna hijau ya teman. Berwarna hijau pelepahnya. Dan yang sebelah sini silahkan teman-teman lihat, ini pelepahnya berwarna kuning. Maka saya katakan untuk sawit dura ini kita tidak bisa, misalkan kalau kita menanam sawit pelepah hijau, kita tidak bisa menentukannya kalau sawit cabutan ini, karena sawit cabutan ini dalam satu hamparannya itu memiliki macam-macam pelepah, ada yang kuning dan ada juga yang hijau ya teman. Tidak sama dengan bibit unggul. Kalau bibit unggul itu kita tahu membedakan mana yang pelepah hijau dan mana yang pelepah kuning dan mana juga yang pelepah pendek sama dengan pelepah panjang. Tapi untuk sawit cabutan ini kita tidak bisa membedakannya. Silakan teman-teman lihat, ini pelepahnya kuning dan juga di sini pelepahnya hijau ya teman. Sama dengan pokok yang ini. Ini sisipan ya teman, termasuk rendah. Silahkan teman-teman lihat di sini buahnya, performa buahnya untuk sawit cabutan itu durinya sangat panjang kan, duri-duri landak seperti ini. Inilah yang saya katakan untuk performa buah sawit dura ini itu banyak macam ya teman. Ada yang padat buahnya dan ada juga yang buahnya itu durinya panjang-panjang sehingga boleh dikatakan untuk penyepukannya itu tidak merata ya teman, sehingga menimbulkan duri-duri landak atau duri-duri yang panjang seperti itu. Tapi di sini silakan teman-teman lihat untuk buah sawit dura yang ini buahnya itu padat ya teman, padat seperti ini. Dan saya perlihatkan sama teman-teman perbedaannya. Jadi yang di sini silakan teman-teman lihat durinya itu panjang-panjang ya teman. Jadi disitulah saya katakan perbedaan antara tiga jenis buah sawit ini ya teman. Jadi ada yang pelepah kuning dan ada juga yang pelepah hijau. Ada yang pelepah panjang dan juga ada yang pelepah pendek. Itulah ciri-ciri kalau kita menanam sawit dura atau sawit cabutan. Kita tidak bisa menentukan mana yang pelepah panjang dan mana yang pelepah pendek. Dan juga mana yang pelepah kuning dan sama dengan pelepah hijau.
Itulah perbedaan ciri-ciri antara 3 jenis buah sawit tersebut. Tapi untuk Pisipera silakan teman-teman lihat di depan kita ini yang tinggi ini pokok atau pohon dari kelapa sawit Pisipera ya teman. Buahnya ini Pisipera, saya buang terus buah Pisipera ini teman, supaya mungkin kalau bisa dipulihkan atau bisa normal kembali buahnya. Tapi selama sudah setinggi ini tidak bisa normal juga ya teman. Untuk performa dari buahnya silahkan teman-teman lihat, tingginya batangnya itu sudah cukup lumayan di umur 11 tahun. Dan performa batangnya untuk sawit Pisipera ini sangat-sangat beda ya teman. Ciri khas dari performa batangnya itu sangat besar teman. Untuk sawit Pisipera ini batangnya itu sangat besar, beda dengan sawit yang Dura ya teman. Jadi Pisipera ini sangat unik, batangnya itu sangat besar ya teman, dan buahnya halus-halus teman. Tapi untuk Dura silakan teman-teman lihat di sini sawit Dura dan juga di sini sawit Pisipera. Untuk perbandingan batangnya itu sawit Dura kalah sama sawit Pisipera ya teman. Untuk perbandingan batangnya, karena Pisipera ini memiliki batang yang sangat besar ya teman. Oke lah teman, jadi untuk perbandingan antara buah sawit Dura dan Pisipera sudah saya perlihatkan sama teman-teman. Jadi kita langsung aja cek untuk sawit Tenera ya teman, atau sawit unggul, bagaimana untuk performa dari buahnya, batangnya, dan juga pelepahnya. Karena untuk sawit Dura ini yang sudah saya alami, sepengalaman saya itu pelepahnya kebanyakan keras-keras ya teman. Walaupun pemupukannya sudah normal, tapi tetap kalau kita menanam sawit Dura itu merasakan bahwa apalagi yang memanen ya teman, pasti ada perbedaan antara pelepah sawit Dura dan juga Tenera. Karena Dura ini memiliki pelepah yang sangat keras teman. Tapi untuk Tenera ini walaupun pemupukannya tidak maksimal, tapi pelepahnya pasti lunak ya teman, pasti termasuk pelepah yang lembut ya teman. Silahkan teman-teman lihat, ini untuk sawit Tenera atau sawit unggul jenis PPKS Simalungun ya teman, memiliki pelepah pendek seperti ini, pelepahnya hijau ya teman. Dan buahnya silahkan teman-teman lihat, ini keliling, buahnya keliling. Kita cek ke pokok yang sebelah juga sama ya teman, buahnya ada besar-besar. Dan juga pokok yang sebelah sini juga buahnya besar ada. Jadi untuk Tenera ini yang saya suka yaitu untuk pembuahannya itu boleh dikatakan setiap pokok itu ada buahnya teman, jarang mengalami trek. Itulah kelebihan dari sawit Tenera teman. Sepengalaman saya itu jarang mengalami trek teman, walaupun trek itu tidak lama ya teman. Beda dengan sawit Dura, kalau treknya itu cukup lumayan memakan waktu lama ya teman, 6 bulan 8 bulan baru muncul bunga-bunga barunya. Tapi untuk sawit Tenera ini sepengalaman saya itu tidak mudah trek teman, karena buahnya seperti yang teman-teman lihat, ini buahnya cukup keliling ya teman, dan pelepahnya seperti ini. Bagi teman-teman pemanen pasti tahu membedakan mana yang pelepah keras dan juga lembut. Yang seperti ini termasuk pelepah yang lembut ya teman. Itulah yang saya katakan perbedaan antara pelepah dari sawit Tenera dan juga Dura. Jadi boleh dikatakan hampir setiap pokok untuk sawit Tenera ini atau sawit unggul ini memiliki buah ya teman. Ada buahnya, tidak sama dengan sawit Dura yang kebanyakan itu banyak kosong ya teman. Seperti yang sudah saya perlihatkan sama teman-teman tadi, itu buahnya itu banyak yang kosong ya teman. Ini jenis sawit Tenera juga, setiap pokok walaupun buahnya tidak banyak yang ini, tapi buahnya tetap ada ya teman.
Dan juga yang sebelah sana, silakan teman-teman lihat, buahnya masih ada ya teman, besar-besar. Ini juga teman, buahnya ada, baru muncul ya teman. Ini sudah memasuki trek sebenarnya teman, tapi tidak lama, sekitar 1 bulan buahnya muncul lagi ya teman. Itulah yang saya katakan, walaupun trek itu tidak lama ya teman untuk sawit teneranya. Dan di sini juga ada pokok duranya, silahkan teman-teman lihat pokok duranya seperti ini. Nih untuk sawit duranya tinggal 1 tandan ya teman. Kita cek apakah ada bunga betinanya yang muncul ya teman, yang keluar. Nah, ini ada 1 ya teman, untuk bunga betinanya yang keluar ada 1. Sini kosong, sama yang sebelah sini juga kosong, tidak ada. Inilah yang saya katakan bahwa sawit dura ini untuk pembuahannya itu tidak banyak ya teman. Jadi apalagi yang ini ya teman, kalau masaknya itu serempak, kadang 3 tandan atau sampai 4 tandan. Jadi buah yang seperti ini yang masak serempak itu sangat mudah trek ya teman, sangat gampang trek. Seperti yang teman-teman lihat ini, untuk bunga yang baru muncul itu tidak ada ya teman, tinggal 1 janjang seperti ini. Sehingga habis yang 1 janjang ini, buahnya akan memasuki trek yang lebih lama ya teman. Tidak sama dengan bibit unggul yang sudah saya alami, kapan buahnya itu tinggal 1 atau 2, tapi bunga yang baru keluar itu, yang bermunculan itu tetap ada ya teman, sehingga buahnya itu tidak mudah mengalami trek. Ini termasuk tenera ya teman, silahkan teman-teman lihat. Untuk jenis PPKI Simalungun umur 11 tahun. Jadi kalau untuk perbandingan antara batangnya dengan dura, tenera itu memang ada perbedaan teman. Kalau untuk performa dari batang atau meningginya itu, untuk sawit tenera ini memang boleh dikatakan cukup cepat ya teman. Untuk peningginya itu sangat cepat ya teman. Beda dengan sawit dura, itu tingginya sangat sedikit lambat dari tenera ya teman. Silahkan teman-teman lihat, untuk tenera ini tingginya sudah seperti ini. Sedangkan yang dura yang saya perlihatkan sama teman-teman tadi itu tingginya masih di bawah standar yang ini lagi ya teman. Jadi disitulah perbedaan antara pokok atau pohon dari kelapa sawit dura dan tenera. Untuk dura itu meningginya itu termasuk lambat ya teman, tapi untuk tenera ini termasuk yang cepat meninggi teman. Kemungkinan untuk dura itu buahnya itu jarang-jarang ya teman, sehingga meningginya itu lambat ya teman. Tidak sama dengan yang tenera, itu buahnya selalu ada, sehingga kita panen terus, kita buang pelepahnya. Jadi disitulah kemungkinan sawit tenera ini lebih cepat tinggi dibandingkan dengan dura, karena buahnya selalu ada ya teman. Sama dengan dura, buahnya itu kebanyakan kosong, sehingga meningginya itu lambat karena jarang dipanen ya teman. Ini untuk sawit tenera, silahkan teman-teman lihat, hampir setiap pokok ini semuanya jenis tenera ya. Hampir setiap pokok itu ada buahnya. Dari yang sebelah sana tenera ada buahnya, sebelah sini ada buahnya, sama sebelah sini ada buahnya, sama sebelah sini juga ada buahnya, sama yang belah sana ada juga buahnya, malahan lebih banyak teman, ada buahnya. Jadi itulah yang saya katakan perbandingan atau perbedaan antara sawit dura, tenera dan juga pisipira. Untuk dura ini itu dalam 1 hektar atau dalam 1 hamparan itu, 1 hektar yang kita tanam paling-paling yang khusus kita panen itu tidak banyak ya teman.
boleh dikatakan kalau 100 batang itu dapat 50 batang yang kita panen itu sudah cukup lumayan ya teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang sudah saya alami untuk sawit dura ini, pernah saya tes itu 100 batang panennya 30 batang ya teman. Panennya 30 batang. Kenapa? Karena buahnya itu kebanyakan kosong ya teman. Tidak sama dengan sawit tenera ini. Kalau kita menanamnya itu misalkan 100 batang, panennya itu mencukupi 100% ya tidak ya teman. Tapi panennya kalau untuk 100 batang itu dijamin 60 batang kita panen ya teman. Itu paling rendah teman. Ada juga hampir 100% atau 90 pokok dari 100 pokok kita panen ya teman. Jadi itulah perbedaan antara 3 jenis buah sawit tersebut. Bahwa sawit dura ini kebanyakan mengalami trek teman. Treknya cukup lumayan memakan waktu 6-8 bulan baru bermunculan buahnya. Tapi kalau trek untuk sawit tenera ini itu tidak lama ya, paling-paling 1 bulan 2 bulan buahnya muncul lagi. Jadi disitulah perbandingan antara sawit dura, tenera dan juga pisipera yang sudah saya perlihatkan sama teman-teman, supaya kedepannya teman-teman itu bisa membedakan dan bisa juga memilih mana bibit sawit yang layak ditanam ke depannya. Jadi di depan ini juga sawit dura teman. Silakan teman-teman lihat, kosong seperti ini, tinggal 1 jajang yang di atas pohon. Pelepahnya berwarna kuning, sedangkan yang sebelah ini pelepahnya berwarna hijau ya teman. Jadi semoga informasi saya ini bisa bermanfaat. Jadi bagi teman-teman yang menanam sawit cabutan atau abal-abal, pasti dijamin hampir 70% lahannya itu pasti memiliki buah sawit dura ya teman. Dan sisanya itu 30% sawit tenera dan juga pisipera. Tapi dari pengalaman saya dengan lahan saya ini yang luasnya 1,5 hektar, setengah hektarnya itu sawit pisipera ya teman. Seperti yang sudah saya perlihatkan di video saya sebelumnya sama teman-teman, lahan saya ini memiliki sawit pisipera yang terlalu banyak ya teman, karena hampir 30% lebih itu dari 1,5 hektar lahan ini memiliki sawit pisipera atau pokok jantan kan, seperti ini yang sudah saya perlihatkan di video saya yang sebelumnya. Ini di depan kita ini pokok pisipera ya teman, dan yang sebelah sana juga pokok pisipera. Jadi di video sebelumnya sudah saya bahas ini tentang kebun saya ini yang memiliki pokok pisipera yang seperti ini ya teman. 60 batang yang sudah saya musnahkan seperti ini untuk pokok pesiperanya atau pokok jantannya. Oke lah teman-teman, inilah yang dapat saya informasikan sama teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.